alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di sore hari ini ya. Sore hari bertepatan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul walaupun hanya dalam satu layar di sebuah aplikasi Zoom. Mudah-mudahan terhitung silaturahmi dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan niat menuntut ilmu, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman seperjuangan dan dosen kita yang kami cintai. Pada kesempatan di sore hari ini melanjut dari mata kuliah sebelumnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis daripada komunikasi teman-teman. Yang dimana setiap manusia ya pastilah jelas lah yang namanya manusia itu butuh yang namanya dengan komunikasi, ya kan? Karena manusia itu makhluk sosial. Walaupun dia orang bisu, walaupun dia nggak bisa ngomong, pasti dia ada interaksi untuk berkomunikasi dengan caranya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis komunikasi yang perlu kita pahami teman-teman. Untuk jenis pertama, daripada jenis-jenis komunikasi, ya kan itu secara garis besar, komunikasi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Di mana ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Nah, apa sih komunikasi verbal, teman-teman? Ada yang udah tahu belum? Barangkali ada yang udah baca materi yang saya buat. Wah, belum ada baca nih. Udah saya jelasin. Jadi gini, komunikasi verbal itu adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata. Baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Tuh, itu merupakan verbal. Jadi dia melalui lisan nih ngomong gitu atau dengan tulisan, chat gitu dan lain sebagainya. Tuh, contoh sederhana dari komunikasi verbal. Pertama, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, membaca koran atau majalah, menulis surat perjanjian, berkhutbah, dan berpidato di depan banyak orang. Nah, lalu yang kedua, itu komunikasi non-verbal. Nah, non-verbal ini teman-teman, itu merupakan kebalikan dari komunikasi verbal. Di mana komunikasi non-verbal ini, itu sebuah proses komunikasi yang pesannya itu disampaikan tidak menggunakan kata-kata gitu. Kalau verbal itu pakai kata-kata nih kan, verbal itu pakai gampangannya pakai lisan mulut gitu kan, ngomong atau tulis, itu verbal. Sedangkan non-verbal yang nggak ditulis dan nggak diucapkan itu, melainkan merupakan menggunakan bahasa tubuh, ya kan? Contoh, apa itu? Saya lapar mau makan. Contohnya, itu komunikasi non-verbal. Oh, kan gini-gini pakai gerakan tubuh. Pusing ya kan. Nah, itu kadang orang-orang yang nggak bisa ngomong, bisu dan sebagainya menggunakan bahasa itu. Makanya jelas, orang bisu pun saya bilang tadi tetap berkomunikasi dengan caranya. Caranya bagaimana? Yakni dengan komunikasi non-verbal. Itu komunikasi secara garis besarnya teman-teman. Jadi ada komunikasi dengan tulisan dan lisan, ucapan, ada juga komunikasi dengan pergerakan tubuh, ya kan, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada pula nih teman-teman, jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya, gitu kan. Itu cara garis besar kan tadi ya. Nah, sekarang secara penyampaiannya. Nah, pertama, komunikasi dengan lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan itu merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Ya, yang artinya komunikasi ini dilakukan antara kedua belah pihak secara tatap muka. Contoh kayak saya nih dengan lisan, saya menjelaskan materi ini dengan mulut saya yang berhadapan langsung dengan kalian. Lalu yang kedua, komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini adalah bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Jelas ya, komunikasi tertulis berarti komunikasi tulisan.
Itu biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, foto, spanduk, chat, dan lain sebagainya. Waduh, ada kereta api nih, ada iklan. Ya, Bang Ilyas coba di-mute dulu, Bang Ilyas. Oke. Lanjut komunikasi menurut kelangsungannya. Tadi kan komunikasi secara penyampaiannya. Nah, sekarang komunikasi menurut kelangsungannya, teman-teman. Ada komunikasi secara langsung. Nah, maksudnya gimana? Komunikasi langsung itu merupakan proses komunikasi yang komunikasi tersebut dilakukan tanpa bantuan, campur tangan, perantara pihak lain, ataupun media. Dan komunikasi ini tidak dibatasi oleh jarak. Gitu. Ya, contoh ya langsung berinteraksi aja gitu, langsung menyampaikan tanpa ada campur tangan dan bantuan yang lain-lain. Contoh kayak ngobrol, curhat itu kan, yang tatap muka langsung gitu. Ada lagi komunikasi tidak langsung. Lawan kata dari langsung berarti tidak langsung. Ya berarti kebalikannya dari komunikasi secara langsung, teman-teman. Di mana komunikasi langsung ini itu kan dilakukan melalui perantara baik pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Bisa dengan perantara handphone, kita bisa PDKT-an, akhirnya sampai pernikahan gitu kan pakai handphone. Cuman gara-gara media handphone kita bisa melanjutkan komunikasi yang serius, contoh. Ataupun dengan pihak ketiga gitu kan, kita mau komunikasi dengan si A nih, ya kan, sedangkan kita pernah ada masalah sehingga kita nggak bisa berkomunikasi dengan si A, akhirnya melalui perantara si B untuk mempertengahinya. Lalu ada juga teman-teman berikutnya jenis-jenis komunikasi itu menurut perilakunya nih. Nah, nih kadang kita sering pakai nih, ya kan, dimana komunikasi itu kan dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya, ya kan. Tentunya akan secara otomatis nih teman-teman dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Nah, dalam komunikasi jenis ini, ya kan, jenis menurut perilakunya itu memiliki 3 jenis, teman-teman. Berapa? 3 jenis. Yang pertama ada jenis formal, informal, dan non formal. Tuh, catat. Formal, informal, dan non formal. Nah, teman-teman, formal. Jelas saya. Yang namanya komunikasi formal itu biasanya terjadi dalam suatu organisasi, di mana komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan, teman-teman. Jadi udah ada SOP-nya, ya kan? Dan tata cara sendiri menurut rules dari organisasi satu perusahaannya. Tuh, itu komunikasi formal. Lalu komunikasi informal bagaimana, teman-teman? Untuk komunikasi informal itu terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, gitu, dan juga tidak berpengaruh juga terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Contoh misalkan contoh daripada komunikasi informal nih, itu ngobrol antara teman, ya kan, desas-desus dan lain sebagainya. Cuman dalam situasi orang-orang yang berorganisasi di sini. Jadi kayak ngobrol dengan teman gitu kan, mau kita ngobrol kayak gimana pun di kelas yang nggak bersangkutan apa-apa dengan kelas, kita kan cuma ngobrol doang. Lalu komunikasi non formal. Nah, komunikasi non formal ini adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, teman-teman. Yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jadi kita habis rapat segala macam, akhirnya kita kompromi lagi nih buat kerja ini gimana gitu kan, ngobrol-ngobrol dulu. Oke, sip deal. Kopdar lah gitu kan biasanya. Non formal. Jadi nggak resmi banget deh. Dah. Ya, untuk Bang Ilyas bagaimana? Udah bisa presentasi? Halo Bang Ilyas. Jalan kali. Oke. Kalau masih jalan, selanjut dulu deh. Nah, lanjut teman-teman. Beranjak ke jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya nih. Nah, ada beberapa macam sih komunikasi ini. Ada melalui pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas atau perintah. Kalau kayak pidato, ceramah itu kan biasanya dia bersifat
memberikan informasi, pengetahuan ya kan, atau memberikan ilmu dan lain sebagainya tuh, kayak ngajar segala macam, masuknya kan pidato atau ceramah. Itu komunikasi yang kita memberitahu seseorang. Ada lagi komunikasi wawancara. Maksudnya di sini wawancara komunikasi yang itu untuk menggali informasi dengan bertanya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga ada komunikasi yang menurut maksudnya itu untuk memberi tugas atau perintah, ya kan? Berkomunikasi nih, Man, tolong ambil air, Man. Nah, itu komunikasi itu. Situ terkandung perintah, ya kan, untuk mengambil sesuatu atau memberi tugas. Contohnya. Lalu ada juga teman-teman, di sini komunikasi menurut ruang lingkupnya. Wah, ternyata banyak ya jenis-jenis komunikasi ya. Jadi kita nggak sembarangan nih sebagai mahasiswa yang mempelajari public speaking, kita pun harus mengerti betapa banyaknya jenis-jenis komunikasi teman-teman. Tuh tadi saya jelasin udah berapa macam tuh jenis-jenisnya tuh. Nah, yang terakhir di sini ada jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya nih. Itu pertama komunikasi secara internal dan juga komunikasi secara eksternal. Ya jelas lah ya, kalau komunikasi internal itu komunikasi yang dilakukan oleh orang dalam, komunikasi internal. Kalau eksternal berarti dilakukan oleh kita untuk keluar gitu. Jadi ada kita ke dalam, kita keluar gitu. Internal misalkan kita rapat dalam suatu perusahaan, ya kan, rapat itu komunikasi namanya komunikasi internal. Lalu apa yang kita dapat kita sampaikan ke perusahaan lain atau ke para sasaran market kita, itu namanya komunikasi eksternal untuk dipromosikan atau dipublikasikan. Dan yang terakhir di sini ada jenis-jenis komunikasi menurut informasi. Jenis-jenis komunikasi menurut informasi, aliran informasi. Nah, pertama itu ada komunikasi satu arah. Udah paham belum? Satu arah bagaimana? Jadi gini teman-teman, komunikasi satu arah itu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Kayak misal guru menjelaskan, ya kan, itu namanya komunikasi satu arah. Jadi hanya guru aja yang menjelaskan, kita hanya mendengarkan dan menerima apa yang disampaikan. Lalu yang kedua, komunikasi dua arah. Yakni komunikasi yang merupakan bersifat timbal balik. Dalam hal ini komunikasi diberikan kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Nah, kayak misalkan sharing lah atau bertanya segala macam yang memberikan respon atau feedback itu kan. Man, gimana kabarnya, Man? Oh, alhamdulillah baik. Kan ada respon dan feedbacknya. Apa yang kita komunikasikan. Ya mungkin tadi yang satu arah ya itu bisa juga contohnya kayak orang menyampaikan berita ya. Karena kan dari satu pihak saja yang menyampaikan. Ya kan kita sebagai pendengar aja nih, orang rame. Lalu yang ketiga, ada komunikasi samping. Saya juga baru dengar. Banyak juga kan jenis-jenis daripada komunikasi. Ada satu arah, dua arah, ada ke samping. Ini belum aja nih ada ke belakang. Untungnya cuma ada ke samping doang. Nah, komunikasi ke samping itu gimana sih? Komunikasi ke samping itu merupakan komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan sejajar, teman-teman. Dengan demikian, arah input tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Tuh. Lalu, bedanya gimana nih dengan komunikasi dua arah? Ini yang saya tangkap ya. Mungkin nanti teman-teman bisa di-sharing bareng-bareng. Kalau komunikasi ke samping, itu kedudukannya sejajar. Contoh, misalkan saya dengan mahasiswa, karena sama-sama mahasiswa nih, bertanya. Komunikasi yang antara sama-sama mahasiswa. Nah, kalau komunikasi dua arah, itu bisa aja nggak sejajar. Contoh misalkan antara mahasiswa dengan dosen, atau dosen dengan mahasiswa, atau mahasiswa dengan anak SMA, atau mahasiswa dengan pekerja, dan lain sebagainya. Itu yang saya tangkap, perbedaan dari komunikasi ke samping dan komunikasi dua arah. Ya seperti itu, karena komunikasi di samping ini menitikan memiliki keduduk sejajar, titik beratnya di situ. Intinya ya, komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Ya mungkin yang saya tangkap
itu maksudnya mahasiswa dengan mahasiswa berkomunikasi, atau dosen dengan dosen, guru dengan guru, pekerja dengan pekerja, anak SMA dengan anak SMA, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan terakhir, terima kasih, ya kan? Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya atas materi yang telah kita buat, saya dengan Bang Ilyas. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami dan mengerti betapa banyaknya jenis-jenis daripada komunikasi. Ya, beri saya pertanyaan. Lalu beri kami pertanyaan. Silakan teman-teman yang mempunyai banyak pertanyaan atau banyak yang belum dipahami tentang jenis-jenis komunikasi, yuk kita sharing di sini. Ya, silakan untuk teman-teman barangkali yang udah dari kemarin nih nyiapin pertanyaan nih, Masya Allah nih. Silakan. Jangan ragu-ragu. Tanyakan saja. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Ilyas. Saya mau bicara. Oh iya, Pak Ilyas gimana? Sudah berhenti Pak Ilyas? Boleh ditambahkan? Oh sudah, alhamdulillah. Gini, jadi benar yang tadi dikatakan, yang kita rangkum bahwa sebenarnya komunikasi itu ada yang verbal, ada yang non-verbal, dan juga komunikasi itu ada yang formal, ada yang non-formal. Dan informal ini kebanyakan itu digunakan pada saat kita seperti organisasi yang sifatnya seperti pemerintahan, seperti pada saat rapat di DPR atau di Istana Negara, yaitu Istana Kepresidenan, dan juga informal ini sebenarnya kalau dibilang itu agak sulit untuk dipahami oleh tingkatan bawah, karena bahasa informal itu masih dibilang bahasa eksekutif. Eksekutifnya kadang-kadang bisa dimengerti, kadang-kadang harus diberi penjelasan yang dimana itu harus dijabarkan satu persatu. Selanjutnya ada bahasa tadi non formal. Di non formal ini ibarat kata dikatakan bahwa bahasa ini ya bahasa tongkrongan gitu, bahasa orang-orang ngopi. Baik itu ngopi di Starbucks atau ngopi di kafe-kafe yang dimana kita memakai bahasa basi. Contohnya seperti ya ngomongnya ente, aneh, luas, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Pak Adi bahwa jenis-jenis macam komunikasi itu banyak banget. Makanya kelompok kami merangkum sesuai yang kami lihat di lapangan dan sesuai apa yang dijalani pada saat kita berbicara sehari-hari. Mungkin itu saja penambahannya, saudara Adi. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalamannya, bagaimana sih komunikasi yang baik itu di informal dan non formal gitu, agar satu sama lain itu tidak menyinggung dan bisa dipahami. Karena kadang kan selama ini kita tahu bahwa komunikasi itu bukan sebuah alat. Jika alat ini digunakan salah perkataan, mungkin bisa hubungan antara manusia itu akan retak. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Karena kami juga mau sharing lah gitu tentang bagaimana sih gitu. Contohnya di dunia pendidikan itu seperti apa sih bahasanya? Karena kan kita juga sebagian dari kita banyak yang latar belakangnya bukan pendidikan gitu.
Akan tetapi ada yang kerja kantoran, ada yang ya ibarat kata jadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu saudara Bang Andi. Gimana Bang? Moderator. Bang Ilyas kok moderator? Yuk, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa sharing. Seperti halnya tadi Bang Ilyas katakan, bahwasanya memang di sini tidak menampik kalian itu harus jadi guru, kan? Ada yang kerja di kantoran dan harus punya keahlian bagaimana cara menghadapi entah itu konsumen, entah itu atasan, entah itu bawahan, seperti itu. Itulah perlunya komunikasi ya, public speaking itu perlunya di sini. Tadi sudah diterangkan sama Adi, bahwasanya ada komunikasi disebut dengan komunikasi horizontal. Kalau tidak salah itu, tadi ya saya dengar ya. Jadi ada horizontal, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang sesama organisasi, entah itu kalian ada di satu organisasi yang sama, contoh kita ada di satu situasi organisasi yang sama, yaitu guru, sama-sama guru. Nah, itu disebutnya komunikasi horizontal. Ya. Apapun bentuk komunikasinya, entah itu mau kita verbal, non-verbal, silakan. Tapi jenis komunikasi ini disebut horizontal karena satu ruang, satu organisasi, satu pemikiran. Kan kalau guru kan sama-sama pemikirannya, visinya sama, misinya sama, ya. Entah itu guru, entah itu perusahaan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan komunikasi vertikal. Di mana komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang dilakukan baik itu atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Jadi kalau atasan ke bawahan kepada bawahannya disebut downward communication. Tapi kalau ingat ya, ini kalau yang komunikasi dari atasan kepada bawahan kita sebutnya komunikasi vertikal. Kalau atasan kepada bawahannya menyuruh atau memberikan instruksi, maka disebut downward communication. Tapi kalau yang bawahan kepada atasan disebut forward communication. Nih, jadi memang ada jenis banyak komunikasi yang ada saat ini. Interpersonal masuk enggak? Masuk. Interpersonal communication. Kalau interpersonal communication ada yang sudah paham belum? Interpersonal communication itu komunikasi yang seperti apa? Coba teman-teman di sini, kalau nggak salah saya sudah pernah menerangkan di awal-awal kita pertemuan tentang interpersonal communication. Nah itu sudah saya kasih ya. Apa sih interpersonal communication? Kalau orang tidak pernah mempunyai masalah dengan komunikasinya, itu tidak ada yang namanya ilmu komunikasi. Tidak ada yang namanya public speaking. Kalau orang sudah paham, ya, kalau orang sudah paham. Sekarang komunikasi, bahaya kita berbicara atau berbahaya kita menuliskan sesuatu di sosial media kita, itu sangat-sangat maksudnya banyak resikonya. Di sosial media contoh kita nge-tweet atau
di Twitter ya, Twitter itu, atau di Facebook atau di Instagram, berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya itu bukan curhat. Nah, kemudian ditangkap oleh netizen. Kita itu netizen loh. Kita itu netizen kan? Semua netizen. Ditangkap oleh netizen. Ada dua penilaian. Tiga penilaian. Yang satu, ketika kita menulis sesuatu di sosial media kita, yang satu berpendapat bahwasanya, ih, alay banget sih. Nah, artinya negatif communication. Jadi mempunyai fungsinya banyak. Yang kedua, netizen itu beranggapan, oh mungkin dia sedang sedang mempunyai pemikiran tersendiri gitu kan, yang tidak bisa dicurahkan kepada orang lain sehingga ditulislah di sosial media. Positive communication. Tapi ada juga yang absurd, artinya yang absurd itu yang apa ya? Yang bertingkah sepertinya netizen julid gitu. Julid. Istilahnya kan kalau sekarang kan julid ya. Netizen tuh maha benar. Gitu ya. Apapun, komen apapun, jadi dibiarkan saja. Padahal di dalam komunikasi, Kemenko sudah menerangkan bahwasanya di Undang-Undang ITE tahun 2014 itu sudah diatur tentang Undang-Undang ITE. Kalau kita nih nulis sesuatu yang memang perasaan tidak akan kena Undang-Undang ITE, atau sesuatu yang memang kita ingin tidak menimbulkan sara, tidak menimbulkan pemahaman yang apa sih namanya, colek orang gitu loh, ngerti nggak? Sensitif. Menyinggung orang lain dengan nyata di situ. Nah itu tidak tidak dijerat Undang-Undang ITE. Tapi kalau sudah, maka kita akan dijerat Undang-Undang ITE. Dan sayangnya, yang sangat disayangkan, ketika polisi, contoh kasus ketika Pak Ahok, ya, itu yang ditangkap adalah bukan yang pertama kali sebetulnya. Bukan pertama kali yang mengupload. Jadi memang sulit juga sebetulnya. Ini Undang-Undang ITE itu mau dibawa kemana? Tapi poinnya di sini adalah ketika kita berkomunikasi apapun, jadi entah itu tulisan ya, atau ketika teman-teman di sini yang laki-laki diminta ceramah, jangan pernah menyebut nama seseorang dengan jelas. Oke? Jadi buatlah samaran. Seperti si X gitu ya, si Z. Nah, gitu. Boleh. Silahkan. Tapi kalau sudah menyebut nama seseorang, itu kita bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Makanya di sini kita harus tahu posisinya. Posisi apa sih namanya ya? Posisi manfaat apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tuliskan. Gitu. Nah, dari jenis-jenis komunikasi tadi itu, ini teman-teman ada atau pernah punya pengalaman, apakah itu downward communication atau forward communication, silahkan. Ada nggak kalau kita nih, contoh Fitri di perusahaan terus ngasih saran kepada atasan, pernah nggak Fitri? Kasih laporan gitu ke atasan, pernah tidak? Fit.
Pernah nggak? Diaktifkan dulu Fitri. Mute, Iya. unmute. Nggak pernah, Miss. Oh, nggak pernah. Nah, Koko mau pernah kali Mas Salman ya. Koko pernah ya. Kasih laporan gitu ke atasan. Itu pasti pernah. Ya kan? Artinya itu secara tidak langsung kita sebut, kita padahal sudah sering banget gitu. Sering sekali melakukan hal tersebut, tapi kita tidak tahu itu jalur komunikasinya. Ya. Itu padahal jalur komunikasinya adalah jalur komunikasi vertikal antara atasan bawahan atau bawahan ke atasan. Atau Koko ke bawahannya atau Salman ke guru junior. Nah, itu boleh. Ya kan itu namanya vertical communication. Kalau horizontal communication, Salman antara guru dengan guru di ruang guru berbicara, itu namanya horizontal communication. Ya, kita lagi kumpul di kantin dengan teman-teman satu kantor. Nah, itu masuk ke dalam horizontal communication. Kita bicara apa sih? Oh, semua kita bicarakan. Entah itu bos-bos kita, gitu kan. Entah itu teman kita, ngegosip lah istilahnya. Itu disebut dengan horizontal communication. Tuh. Oke? Ada lagi Ada lagi yang mau sharing? Silahkan. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Ada yang Pertanyaan mau mungkin buat disampaikan Makala atau tadi mau? minta banyak pertanyaan. Yang Jadi- Makala minta banyak pertanyaan, tapi ini udah jam berapa? 5:30 kurang, Miss. Ya benar Miss, itu terpatok sama jam sih Miss. Sebenarnya saya masih nabung sih Miss beberapa pertanyaan, cuman jamnya nggak memungkinkan kayaknya Miss. Takutnya dosen kita ada acara lagi gitu kan, perlu istirahat. Kita pun sebagai mahasiswa mengerti dengan keadaan tersebut. Nggak usah saya tadi udah minum obat namanya Alpira. Alvira Miss. Obat batuk, ngantuk banget. Terus tidur saya tuh dari jam 12, bangun jam 3. Pingsan. Ya. Jadi nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, saya istirahatnya udah cukup. Oh nggak apa-apa, saya kira ya udah gitu Miss. Enggak. Enggak lah. Oke. Ayo, ada yang mau sharing? Sambil Silakan, menunggu sharing atau pertanyaan dari teman yang lain, saya mau ada yang mau disampaikan, mungkin Saudara Adi bisa ditanggapi terkait kadang kan masih banyak kita temukan orang-orang yang kaku ketika menempatkan posisi komunikasi gitu, Miss. Formal kan biasanya formal, ketika informal atau non formal. Ya, kita mungkin punyalah temen yang mungkin ketika non formal tapi bahasanya terlalu formal. Atau mungkin seperti apa kan? Kalau menurut saya di sini kita mesti menempatkan keahlian komunikasi sesuai dengan tempatnya gitu ya. Ya. Nah itu mungkin dari Pemakalah sendiri mungkin gimana sih saran gitu ketika kita bisa komunikasi dengan jenis kondisi gitu, jenis ruang lingkup yang tadi disampaikan gitu, baik yang mungkin internal, eksternal, atau mungkin yang formal, non formal, dan informal gitu. Dan gimana memberikan solusi bagi orang yang masih kaku gitu, kadang dia bahasa formalnya dipakai ketika non formal gitu. Tuh, kan kadang suka teman-teman dekat gitu. Ada yang seperti itu, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Saman atas yang disampaikannya. Kalau menurut saya saya berpendapat itu hal tersebut mungkin dari faktor orang tersebutnya itu kurang bergaul sih. Kok kata saya gitu kan. Karena banyak yang saya temui orang-orang yang seperti itu, pertama dia kurang bergaul dengan mungkin kurang berinteraksi dengan manusia lainnya gitu. Dalam artian jam terbang dia berkomunikasi hanya dengan itu aja gitu kan. Coba kita bisa bedakan. Kadang kita bisa bedakan antara orang-orang yang tinggal di pemukiman penduduk yang banyak gitu kan. Dalam artian kayak kita orang nih tinggal di kampung-kampung nih yang sering berinteraksi dengan orang-orang sini gitu kan, tetangga misi Pak, misi Bu gitu kan, dengan gaya bahasanya kan ada yang
ketika tegur misi Pak, yuk baik ya kan, mangga silahkan gitu kan, kita akan tahu tuh oh cara tanggepinnya. Beda halnya dengan orang-orang yang dia dominan tinggalnya di kayak di komplek yang notabene jarang ada komunikasi tersebut, ya mungkin nih bisa kaku tuh, tidak bisa menempatkan gitu kan. Dalam artian di sini mungkin nanti ketika dia berjalan dia lupa untuk bermisi karena kurang kebiasaan ya kan, kurang ketika dia pulang ke rumah nggak seperti itu apa nama daily aktivitasnya, jadi dia nggak bisa menyamakan. Itu contoh untuk bahasanya seperti itu. Dan untuk yang bahasa kayak tadi Salman bilang baku nggak bakunya, ya mungkin ada dua faktor sih Man. Itu karena dia kurang bergaul dengan teman-temannya ataupun karena dia emang terlalu sopan aja sih, seperti itu. Ya, Terlalu sopan dia. ya terlalu sopan gitu kan. Ya kayak misalkan nih kayak kita nih kan. Contoh, kan ya udah paling sopannya tuh kayak misalkan, Man, saya tolong Man apa namanya? Man boleh gak? Gini-gini, saran kan? Kan nggak pantas banget gitu kan, Man, saya tidak mau ya kan, saya tidak mau. Ya kan kayaknya gimana gitu kan? Ketika sama teman gitu kan, contoh Man, saya tidak mau kalau begini dengan pakai bahasa yang baku banget gitu kan, formal banget. Jadi kurang pas kalau misalkan bahasanya seperti itu kan, lebih pasnya mana? Kayak nggak enak nih Man kayak gini-gini. Nah, itu baik lagi. Kalau menurut saya itu karena kurang interaksi aja sih, kurang interaksi dengan manusia lainnya. Pertama atau dia terlalu sopan aja sih. Kalau dari saya, mungkin teman-teman atau Bang Ilyas punya pendapat lain, silahkan. Sambil menunggu Bang Ilyas, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mungkin tadi ada yang mau ditambahin. Karena gini Man, kadang saya pernah kita aja, saya pernah punya temen itu yang dia apa ya? Ada dua. Ada satu orang yang Jawa, bener-bener Jawa asli. Ada lagi satunya orang yang bener-bener orangnya dia apa ya? Dia orang rumah banget deh, pokoknya bahasanya kita gimana ya? Bukan orang rumahan deh, yang jarang nongkrong, jarang ngumpul, ya kan, jarang main gitu kan. Nah, yang satu dia ngomong aku, yang orang rumahan nih, ngomong aku pantes-pantes aja, karena dari mukanya, gayanya, itu ngomong aku, kamu, itu pantes-pantes aja. Nah, ada lagi yang orang Jawa, yang emang dia, orang Jawa gini nih, gambarannya nih tuh emang anak yang sering nongkrong, anak yang, ya bla 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 deh. Cuman ketika ke Jakarta, kan kalau di Jawa itu kan ngomong aku, kamu udah biasa ya. Ini duduk punya aku iki ya kan gitu, contoh. Jadi emang aku itu bahasa Jawa tuh emang buat sehari-hari. Cuman kan kalau ke Jakarta antara cowok sama cowok ngomong aku kayaknya gimana gitu kan. Cuma kalau orang rumah ini ketika dia ngomong aku kayak biasa aja gitu kan. Cuman ketika orang ini ngomong yang orang Jawa ini ngomong aku kayaknya ya kok ngomong aku gitu. Jadi kayak gitu. Ya karena kurang terbiasanya aja sih, kurang berinteraksi gitu kan. Mungkin ketika dia lebih lama di Jakarta, wah dia akan menerapkan dengan komunikasi sesuai dengan tempatnya. Mungkin seperti itu sih. Jadi emang dia kurang interaksi dan belum tahu area deh. Kurang jam terbang mungkin. Ya, seperti itu Man. Tambahannya. Ya betul kata Adi. Tadi saya tambahkan ya, Saudara Salman, benar bahwa setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam komunikasinya, baik itu daerah dan juga tempat. Kalau menurut saya, yang pertama sarannya kepada orang tersebut, yang pertama lihat dulu siapa yang dihadapinya untuk berbicara. Yang kedua, harus mempunyai sudut pandang. Dilihat dulu seseorang tersebut atau lawan bicaranya itu dia memakai gaya formal atau informal. Karena tak mungkin kalau kita masuk di suatu lembaga organisasi atau suatu kantor, baik
atau suatu universitas tidak mungkin kita memakai bahasa yang non formal. Pasti kedengarannya itu kurang sopan di mata si pembicara, si lawan bicaranya itu. Jadi yang pertama yang ketiga itu juga harus jangan ibaratnya jangan melontarkan kata-kata yang tadi kurang update dalam hal ini, yaitu nggak tahu apa yang dialami pada saat proses saling berbicara. Dan aja juga ini si lawan bicaranya, intinya si lawan bicara itu ya kalau mohon dalam Bang Ilyas deketin itunya, mic-nya apa mic-nya jadinya. Deketin Bang Ilyas, deketin ininya. Bang Ilyas, maaf. Suaranya Namanya? Deketin apa man namanya? Headset. mic-nya mic. Ya, dia nggak dengar. Kurang jelas Bang Ilyas. Halo, assalamualaikum. adalah orang-orang yang baik dalam Lagi fokus, Miss. Lagi fokus jelasin, Miss. Fokus ke atas, Bang Ilyas mah, bukan fokus ngejelasin. Bang Halo, Ilyas Bang Ilyas. deketin mic Ya, itu baru Pak Salman. jadi Saya nggak kembalikan kedengeran kepada tadi. saudara Siap, makasih Bang Ilyas. Dah. Terima kasih Bang Saya Ilyas boleh atas bantu jawab? tambahannya. Tuh, ada yang mau Boleh, bantu jawab. boleh. Coba Siti Rahayu, boleh. Boleh gimana, Adi? Dari Adi. Enggak, iya udah. Terima kasih Bang Ilyas atas tanggapannya. Mungkin dari siapa sih? Sirai ya? Sirai, Sira. ada yang ingin tambahkan Sirai? Silakan. Tadi kan yang sudah dijelasin oleh Adi itu faktor kurangnya bergaul ya. Ya, Kalau menurut saya bisa jadi dari faktor lingkungan. Misalkan orang tersebut terbiasa dengan lingkungan yang formal, otomatis dia akan selalu menggunakan bahasa yang formal. Mungkin akan sulit juga jika bertemu dengan teman-teman yang biasanya dia pakai bahasa yang gaul-gaul, terus tiba-tiba orang itu menggunakan bahasa gaul, rasanya aneh gitu. Karena dia terbiasa di lingkungan yang formal. Dan yang kedua itu faktor kepribadiannya. Misalkan dari pribadinya itu orangnya ya memang sopan, terus yang tadi seperti dijelaskan oleh Adi gitu ya, mungkin dari pribadinya sopan dan terbiasa dengan berkumpul dengan yang orang tua. Jadi ketika dia bercanda itu ya agak beda gitu. Yang biasanya orang itu senang bercanda, misalkan ya posisinya saya itu biasanya sama Chandra sering bercanda gitu. Ketika saya bicara dengan Salman, agak beda karena Salman itu terbiasa formal, misalkan seperti itu. Kalau Chandra memang orangnya biasa bercanda, misalkan seperti itu. Nah, jadi dari pribadinya orang itu sendiri. Ketika orang itu memang biasa formal, otomatis juga pasti jawaban dari orang-orang pun formal. Dan yang ketiga itu biasakan kepada siapa berbicara. Misalkan orang ini kepada yang lebih di atas, mungkin memang kita bisa ya untuk pakai bahasa formal gitu, pakai bahasa yang sopan. Tapi kalau misalkan ke teman-teman yang biasa bercanda ya coba kita untuk bercanda juga. Tapi kalau misalkan orang itu terbiasa kaku, memang agak apa ya, butuh proses juga. Kalau misalkan memang orang yang senang bercanda pasti bakal cair aja suasananya gitu. Bisa dipahami ya? cuman biasanya sih yang aku lebih menantang sih, Ray. Aduh. Salman cengir-cengir aja Salman. Oke, guys, makasih nih atas itu. Sebetulnya hampir apa ya?
Tidak ada yang salah, semuanya tidak ada yang salah ya. Tadi Sirai malah mencontohkan langsung ke Salman gitu. Salman itu sebetulnya tidak kaku, cuma perlu diluruskan. Ya, Man ya. Salman itu tidak kaku Itu sebetulnya. contoh, Miss. Kita sering bercanda di belakang. Iya, Kira-kira. Salman itu tidak kaku, hanya wajahnya saja yang ini ya, yang apa namanya, yang pantasnya Salman itu jadi kayak 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 wajah-wajah kepala sekolah gitu, kayak kayak gitulah. Amin gitu dong. Amin ya. Oke, guys, itu namanya kontak bahasa. Kita sebut kontak bahasa. Perbedaan antara satu dengan yang lain itu disebut dengan kontak bahasa. Kalian apakah tidak sadar? Saat ini disrupsi bahasa sudah sangat-sangat sering kalian sendiri lakukan. Ayo, sadar tidak? Sadar nggak bagaimana kalian mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Sering, Miss, sering. Anak Jaksel, Miss, terutama, Anak Miss. Jaksel katanya ya. Oke. Di mana venue-nya gitu kan? Mana bill-nya? Itu adalah disrupsi bahasa. Atau kita pakar bahasa mengatakan bahwasanya itu adalah kontak bahasa. Di mana ada sesuatu perubahan dari bahasa informal menjadi setengah antara bahasa yang apa kita sebut foreign language dengan bahasa formal kita, yang akhirnya menjadi bahasa gaul. Nah, itu ya, kita kadang nggak sadar. Oke, the main point bukan pakai the ya. Main point adalah gitu. Main point kami adalah itu adalah sudah disrupsi bahasa. Secara tidak sadar ataupun sadar, kita sudah melakukan satu tidak kesalahan. Kalau dalam bahasa bukan satu kesalahan. Artinya satu momen di mana bahasa itu dicampur adukan. Contoh halnya bahasa Malaysia dengan bahasa Inggris. Malaysia wajar lah ya, karena bahasa Inggrisnya adalah second language. Kalau Indonesia itu masih foreign language. Beda dong antara foreign language dan second language. Second language bahasa Inggrisnya dipakai di seluruh pembelajaran. Indonesia akan seperti itu nantinya. Jadi yang akan menjadi guru, entah itu guru PAI, entah itu guru matematik, harus mempunyai skill bahasa Inggris. Karena di kelas akan digunakan bilingual. Ya, Salman harus dari sekarang menyiapkan diri, upgrade diri. Jadi boleh nggak sih guru menggunakan dua bahasa? Sangat-sangat boleh, silakan. Dan itu karena di internasional, saya berpikir gini, kenapa anak Jaksel pakainya dua gitu kan? Pakai kadang-kadang bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia. Karena mereka rata-rata sekolahnya itu sudah bilingual. Seperti halnya kalian kalau bertemu dengan anak yang international school, selalu pakainya I dan you. Ya enggak? Maksud I adalah gitu. Dan itu sudah sebetulnya kalau dalam bahasa kita sebut disruption language, disrupsi bahasa ya. Harusnya tidak boleh, seharusnya. Tapi menurut para ahli itu wajar-wajar saja terjadi. Karena kita sudah memakai bahasa Inggris, kalau yang international school itu bahasa Inggris sebagai pengantar pembelajaran. Malaysia sudah disruption language dari udah lama. Karena mereka bahasa Inggrisnya second language. Kalau Indonesia foreign language aja sudah dipakai, bagaimana dengan second language? Saya yakin ya, nanti kalian pun mengajar ataupun berbicara kepada bos, ada istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa ini. Tuh. Ya. Kak Salman juga kadang-kadang gitu kan pakai bahasa Inggris kan, Man?
kadang-kadang 2 gitu, malah 2, dan itu diharuskan sebetulnya. Nanti mungkin ya akan dipakai untuk guys, kok mati ya? Sayanya yang keluar ya? Iya, Miss. Sudah gabung. Enggak, saya yang keluar, yang kepental. Iya, Miss. Oh my God. Ya sudah, berarti ya sudah mau maghrib. Adik, silakan ditutup, Dik. Semoga tidak ada lagi pertanyaan. Wah, Dik lagi makan nih kayaknya. Dik? Ya, Miss. Iya. Ya. Kirain lagi makan, Dik. Enggak, Miss. Adi pakai sarung, Ya, Adi pakai teman-teman, sarung, terima kasih. Adi pakai sarung kelihatan. Oke, ayo Dik. Iya. Biar langsung Oke, jalan bisa siap. dikelar, Miss. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya telah bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan di sore hari ini bernilai ibadah, karena kita ilmu, di mana menuntut ilmu adalah kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua, gitu kan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan Bang Ilyas, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kawan. Terima kasih banyak semuanya. Saya lip meeting ya. Tadi Baik. udah kepental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Kasih, Miss Yuli. Sama-sama.